Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delima Pupriyanti Salsabila, mahasiswa program studi manajemen S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu topik penting dalam mata kuliah Etika Hukum Bisnis, yaitu mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disebut dengan PKWT dan perbandingannya dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disebut dengan PKWTT. Materi ini menjadi salah satu materi yang sangat relevan mengingat sistem kerja kontrak atau PKWT semakin umum digunakan di berbagai sektor industri saat ini. Namun, di balik praktik tersebut, ada sejumlah persoalan yang perlu kita kaji dari sudut pandang hukum dan etika. Kita mulai dari pengertian dasar. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah bentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak tetap. Contoh pekerjaan yang biasa menggunakan PKWT antara lain pekerjaan musiman seperti saat panen raya di sektor pertanian atau ketika permintaan melonjak di musim liburan. Pekerjaan yang hanya dilakukan sekali dan tidak berulang. Lalu, proyek-proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur, event besar, atau pengembangan teknologi jangka pendek. Karena sifatnya sementara, PKWT memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan etis dan hukum bagi para pekerja berada dalam posisi kurang kuat dalam negosiasi. Perbedaan PKWT dan PKWTT. Di sisi lain, ada yang disebut PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWTT adalah sistem kerja permanen yang biasa dikenal dengan sebagai pegawai tetap. Secara umum, perbedaan utama antara PKWT dan PKWTT terletak pada jangka waktu dan sifat pekerjaan. PKWT bersifat sementara dan hanya untuk pekerjaan yang tidak terus-menerus. Sementara PKWTT berlaku untuk pekerjaan yang bersifat tetap rutin dan berkelanjutan. Selain itu, pekerja PKWTT biasanya mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang lebih baik dari jaminan pensiun, pesangon saat pemutusan hubungan kerja, dan jenjang karir yang jelas. Sedangkan pekerja PKWT seringkali tidak memiliki hak-hak tersebut secara penuh. Selanjutnya ada syarat subjektif PKWT. Syarat subjektif PKWT berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, kecakapan hukum, di mana pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum. Artinya, mereka harus berusia minimal 18 tahun. Tidak sedang dalam kondisi terganggu mental atau berada di bawah pengampuan. Dan perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus memiliki status hukum yang sah. Misalnya, berbadan hukum atau terdaftar resmi. Yang kedua, kesepakatan para pihak. PKWT hanya sah jika disepakati secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan atau ketidaktahuan, dan penipuan. Jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan. Selanjutnya ada syarat objektif PKWT. Syarat objektif PKWT
pekerjaan tidak boleh tetap. Pekerjaan harus bersifat musiman, sementara, atau berbasis proyek. Tidak boleh menggunakan PKWT untuk pekerjaan tetap seperti administrasi harian atau pelayanan konsumen yang berjalan terus-menerus. Selanjutnya yaitu perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan membuat elemen-elemen penting seperti identitas lengkap kedua belah pihak, jabatan dan jenis pekerjaan, durasi perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing, dan harus ada batas waktu yang jelas. Menurut aturan terbaru, durasi PKWT maksimal adalah 5 tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau pembaruan. Dan terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan harus sah dan halal secara hukum. Tidak boleh melanggar undang-undang, norma kesusilaan, dan melibatkan praktik-praktik ilegal. Nomor 6 ada PKWT dan hubungan kerja menurut hukum. Walaupun PKWT bersifat kontrak sementara, tetapi tetap menciptakan hubungan kerja yang legal menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Menurut Undang-Undang Hubungan Kerja, sah jika memenuhi 3 syarat, yaitu ada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, ada perintah atau arahan dari atasan atau pemberi kerja, dan adanya upah atau imbalan yang diterima oleh pekerja. Dengan demikian, pekerja kontrak dalam sistem PKWT tetap berhak atas gaji sesuai kesepakatan, BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan, cuti tahunan yang diberikan secara proporsional. Selanjutnya ada pun contoh dokumen PKWT. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada analisis praktik PKWT di Indonesia. Jadi sekarang kita bahas bagaimana praktik PKWT di Indonesia. Sayangnya implementasi masih jauh dari ideal jika dilihat dari prinsip etika dan bisnis. Hal ini menyebabkan ketidakpastian kerja, minimnya perlindungan sosial, serta lemahnya daya tawar pekerja. Akhirnya sistem PKWT yang seharusnya fleksibel malah menjadi alat untuk menghemat biaya tenaga kerja. Opini saya, dalam pandangan saya, PKWT bukanlah sistem yang salah, namun cara penerapannya yang perlu diperbaiki. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang menyalahgunakan sistem ini. Sementara itu, perusahaan juga harus perlu mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan, bukan hanya efisiensi semata. Terima kasih. Demikian penjabaran yang saya sampaikan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dalam konteks etika dan hukum bisnis. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can be, yeah. I'm trying to realize